ibadah, jangan lupa sikat gigi dan mandi ya. Berpakaian dengan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah, persiapkan hati dengan berdoa. Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya. Ingat ya, kalau sedang ibadah jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Bersikaplah sopan pas ibadah, jadi jangan main-main sendiri. Waktu pujian kita bersama-sama nyanyi ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ibadahnya yang serius, ikutin dari awal sampai akhir ya. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Lause. Apa kabarnya adik-adik? Semoga semuanya sehat-sehat. Oh iya, sebelum kita mulai ibadah hari ini, adik-adik siapkan dulu ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya, juga celengannya. Supaya nanti gak usah repot lagi cari-cari. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, Lause mau ajak adik-adik main satu permainan. Nah, permainannya gampang. Caranya begini ya. Kalau Lause bilang 1, nah adik-adik tepuk 1 kali di depan. Nah, kalau Lause bilang 2, adik-adik tepuk perutnya. Tapi nggak usah keras-keras ya, nanti sakit lagi perutnya. Oke? Kita coba ya. 1, tepuk di depan. 2, tepuk perutnya. Oke. 1 lagi, kalau Lause bilang 3, tepuknya di atas. Siap? Kita coba ya permainannya. 1, 2, 3. Oke, sekarang diacak ya. Siap. 1, 3, 2. Nah, lebih cepat lagi ya. 2, 3, 2. Nah gitu ya, bisa ya adik-adik. Sekarang Lause gak akan contohin, Lause mau bilang aja angkanya adik-adik di rumah yang melakukan tepukannya. Oke? Siap. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Nah berikutnya. 3, 1, 3. Oke? Selanjutnya ya, lebih panjang lagi nih. Siap-siap, konsentrasi. 2, 1, 2, 3. Gimana nih tepukannya? Jangan lupa. 2, 1, 2, 3. Oke? Terakhir, sekali lagi ya, terakhir. Siap. 3, 2, 1, 3, 2. Nah, 3, 2, 1, 3, 2. Oke. Mainnya cukup dulu ya. Sekarang kita mau siap-siap memuji Tuhan. Yuk, kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Karena kita bersukacita meskipun kita masih harus di rumah, tapi Tuhan senantiasa menyertai kita. Yuk. Adik-adiknya bangkit berdiri, biar semangat nyanyinya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
Cita-citaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Ke depan. Pam 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 pam. Kita nyanyi sekali lagi. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oke, adik-adik boleh duduk dulu, kita mau berdoa dulu. Yuk, angkat tangannya, matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat dan anugerah yang sudah Tuhan limpahkan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih juga untuk kasih setia Tuhan buat kami sepanjang hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau memuji Tuhan dan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh memuji dan mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita lanjutkan pujian kita. Kita mau nyanyi lagu It's So Good To Know. Yuk bangkit berdiri lagi. Kita nyanyi pakai gerakan. Biar semangat. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, made me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me. You are my way home. It's so good to know, no matter where I go, you will never, never leave me, Lord. It's so good to know, no matter where I go. To the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. Kita nyanyi sekali lagi. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, made me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me. You are my way home. It's so good to know, no matter where I go, you will never, never leave me, Lord. It's so good to know, no matter where I go. To the right, to the
Oke adik-adik, terima kasih. Sekarang boleh duduk dulu. Oke adik-adik, kita mau lanjutkan pujian kita. Kita mau nyanyi lagu Dalamnya Hatiku. Karena kita semua bersuka cita, Tuhan menyertai kita selalu. Siap? Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Sekali lagi, dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Nah adik-adik, nanti waktu kita menyanyikan haleluya, tepuk ke sebelah kiri 8 kali, sebelah kanan 8 kali, sebelah kiri lagi 4 kali, kanan 4 kali, terus 2 kali, 2 kali, sekali, sekali, sekali. Kalau biasa di sekolah minggu kita bisa tepuk pundak teman ya. Kalau sekarang karena di rumah masing-masing kita pakai tepuk tangan aja. Siap, kita nyanyi sekali lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Sekali lagi, dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Siap, 8 kali. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Sekali lagi. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Oke adik-adik, terima kasih. Oke adik-adik, sekarang kita waktunya untuk memberikan persembahan. Yuk disiapkan uang persembahannya. Kita mau memberikan persembahan. Boleh dimasukkan ke dalam celengan atau minta mamah papahnya transfer. Bisa juga minta tolong mamah papa untuk scan QR code. Oke, yuk sambil memberikan persembahan kita mau menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku
berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Matthew dan teman-teman mau memberi persembahan. Mohon Tuhan berkati persembahan ini untuk mendukung pelayanan Tuhan. Berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah saat kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan, baik Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya pimpinan Tuhan menyertai setiap kami, sehingga firman Tuhan dapat diberitakan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan jam firman Tuhan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernahkah kalian mendapat surprise atau kejutan yang membuat hati kalian sangat gembira? Misalnya kalian sudah lama menginginkan mainan atau gadget baru, tanpa disangka-sangka saat kalian ulang tahun, dapat hadiah kejutan dari orang tua kalian atau mungkin dari saudara dan temanmu. Nah, dapat dibayangkan ya, pasti kalian senang sekali. Wajah kalian penuh dengan senyuman. Lalu kalian mengungkapkan rasa kegembiraan kalian dengan mengucapkan mungkin terima kasih, thank you, xie gitu ya. Atau kalian misalnya memeluk, melompat atau bahkan bersorak. Hore! Nah, adik-adik hari ini kita mau mendengar dua kisah Alkitab, yaitu satu kisah tentang Yesus yang Yesus perbuat, dan yang kedua menceritakan bagaimana tanggapan orang-orang banyak setelah melihat apa yang Yesus perbuat. Ya, kalian pasti pernah dengar tentang Lazarus. Ya, jadi ada Lazarus di Betania yang sedang sakit. Nah, Lazarus itu adalah saudara Maria dan Marta. Maria itu perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyeka dengan rambutnya. Nah, kedua perempuan itu, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Nah, adik-adik, ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya ya,
Lazarus, saudara kita telah tertidur katanya. Tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Lalu murid-muridnya bilang, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka murid-muridnya, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab dengan demikian lebih baik bagiku supaya kamu dapat belajar percaya. Lalu Yesus bilang, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur, sudah mati. Betania memang dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi cepat-cepat mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumahnya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Lalu Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. Wah, Marta bilang, aku tahu Yesus bahwa ia akan bangkit. Tapi pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman, Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Lalu Yesus bilang, percayakah engkau akan hal ini? Lalu Marta jawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Maria, guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Wah, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah untuk menghiburnya, melihat Maria bangkit, pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa Maria pergi ke kubur untuk meratap di situ. Nah, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hati Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, di mana dia kamu baringkan? Lalu jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata-kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasih Yesus kepadanya. Kepada Lazarus maksudnya ya. Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidakkah sanggup ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Di kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Lalu jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa,
aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku akan mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, ia berseru dengan keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarus datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Adik-adik, peristiwa Lazarus dibangkitkan dari kematian disaksikan oleh banyak orang. Mereka takjub melihat kuasa Yesus yang luar biasa. Nah, setelah peristiwa itu, lalu Yesus pergi mendahului mereka, meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Adik-adik, ketika ia telah dekat Betfagi dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda yang tertambat itu terikat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah murid yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus benar-benar terjadi. Mereka melihat keledai dan yang empunya keledai itu berkata, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia, maksudnya orang-orang banyak itu, bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaannya di tempat yang maha tinggi. Adik-adik, Yesus adalah Allah. Dia melakukan banyak perbuatan yang hebat. Dia menyembuhkan orang sakit, membuat orang lumpuh berjalan, mengampuni orang berdosa, menenangkan ombak besar, memberi makan ribuan orang yang lapar, bahkan membangkitkan orang mati. Yesus adalah Allah, perbuatannya hebat. Nah, adik-adik, Yesus membawa sukacita kepada banyak orang berdosa yang tidak bahagia. Dan ketika orang banyak menemukan yang sanggup membawa mereka sukacita melimpah itu, mereka mengungkapkan, menyatakan sukacitanya mereka di dalam Yesus. Nah, jadi adik-adik, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, mereka sedang merayakan hari Minggu Palem. Bawa daun palem, mereka menyambut Yesus, lalu melambai-lambaikan daun palem sambil bersorak-sorak dengan sukacita menyambut Yesus. Adik-adik, Yesus adalah sahabat sejati, sumber sukacita dalam hidup kita semua. Nah, kita adik-adik dan Lause adalah sahabat Yesus. Kita dapat mengungkapkan rasa sukacita kita dengan berbagai cara. Ketika kita melihat segala sesuatu yang baik telah Yesus perbuat untuk kita, yang sedang terjadi, yang akan terjadi dalam hidup kalian, semua adalah sukacita
yang Tuhan berikan. Nah adik-adik, ini pertanyaan ya, sebetulnya apa sukacita terbesar yang telah Yesus perbuat untuk kita semua? Kan tadi Lause bilang ya, yang sudah, yang sekarang, dan yang nanti. Yang sudah diperbuat Yesus apa? Betul, menyelamatkan kita dari kuasa dosa dengan kematiannya di kayu salib. Yang kedua, apa sukacita yang Yesus sedang perbuat untuk kita semua nih sekarang? Misalnya untuk adik-adik. Ya, contohnya ya, Tuhan Yesus memberikan orang tua yang mengasihi kalian, kesehatan, kepandaian yang sekarang kalian miliki itu adalah berasal dari Yesus. Ya, dah banyak lagi. Nah sekarang ketiga, apa sukacita yang akan Yesus perbuat untuk kita semua? Tadi yang sudah, yang sekarang, yang akan terjadi, yang nanti terjadi. Betul, menyediakan tempat di surga untuk kita semua. Supaya kita dapat masuk di dalam rumah Bapa, yaitu di surga. Nah ini pertanyaannya ya, coba dipikir ya. Lazarus kan sudah dibangkitkan dari kematian. Tapi udah bangkit terus dia akhirnya mati. Kenapa ya? Betul, karena Lazarus orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Ya. Nah, terakhir pertanyaannya ya. Bagaimana cara kalian mengungkapkan rasa terima kasih dan syukur kepada Tuhan Yesus? Banyak jawaban ya. Misalnya, oh saya mau taat kepada firman Tuhan, taat pada orang tua, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, setia beribadah. Waduh, banyak sekali. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya, lalu memberikan persembahan. Wah, banyak sekali jawabannya ya. Adik-adik, Yesus itu layak menerima pujian dari umatnya, dari kita semua. Ya, Yesus bergembira saat kalian Lause memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesus adalah Allah yang berkuasa. Kuasa Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, orang berdosa seperti kita dapat menemukan kebahagiaan sejati ketika Yesus membersihkan hati kita yang berdosa. Sukacita kita penuh karena Yesus telah menghapuskan dosa kita ya orang yang percaya. Mari kita ungkapkan rasa sukacita kita melalui pujian, ibadah, dan melalui hidup kita sehari-hari. Ya adik-adik, wah hari ini kita belajar ya bagaimana sukacita yang Tuhan berikan untuk kita semua. Adik-adik, ayat hafalan nih hari ini diambil dari Mazmur nomor 92 ayat 4. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Kita baca pelan-pelan ya. Mazmur 92 ayat 4. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Amin ya. Adik-adik, hari ini firman Tuhan cukup sampai di sini. Dihafalkan ayat hafalan, disimpan dalam hati, dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. Kami bersukacita mempunyai Tuhan yang hidup, yang kuasanya tidak berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau menyanyi bersama-sama lagi. It's so good to you.
so good to know, no matter where I go, you will never, never leave me, Lord. It's so good to know, no matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead, you are always with me, Lord. Sekali lagi, it's so good to know, no matter where I go, you will never, never leave me, Lord. It's so good to know, no matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead, you are always with me, Lord. You are always with me, Lord. You are always with me, Lord. Ya, kita mau menerima doa berkat. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Sebagai penutup kita mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. The Lord lift his countenance upon